Salam penulis biografi. Kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh namanya Niels Bohr. Niels Bohr adalah seorang ahli fisika ya, yang menemukan tentang teori atom ya. Jadi ini adalah seorang ahli fisika, penemu model atom Bohr. Model atom Bohr mungkin merupakan salah satu model atom yang paling dikenal bahkan oleh para pelajar sekolah menengah. Dengan model atom ini, Bohr berhasil menggambarkan susunan atom secara mudah. Untuk itu dia memperoleh hadiah Nobel Fisika. Nah, jadi ini kita lihat ya sekarang. Nah, ini namanya Niels Bohr. Lahir 7 Oktober 1885 di Copenhagen, Denmark. Meninggal 18 November 1962, umur 77, juga di Denmark ya. Lulusan University of Copenhagen. Dikenal atas interpretasi Copenhagen komplementaritas, teori Sommerfeld Bohr, teori BKS, debat Bohr-Einstein, Bohr-Magneton. Nah, ini penerima Nobel Fisika, Orde Gajah atau untuk perdamaian penghargaan. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Jadi Niels Bohr lahir di Copenhagen, Denmark pada 7 Oktober 85. Anak dari Christian Bohr, guru besar fisiologi di Universitas Copenhagen, dan istrinya Ellen. Nah, jadi ini udah memang dari orang tuanya ya, juga ahli fisika ya. Kita lihat ini gambar-gambarnya. Kita lihat ya gambar-gambarnya waktu Niels Bohr masih muda ya, ini ya. Bohr masuk ke Gamaldon Grammar School pada 1903. Kemudian melanjutkan ke Universitas Copenhagen. Di sini dia berada di bawah bimbingan Profesor C. Christiansen, seorang fisikawan. Ketika masih pelajar, karena tertarik untuk pengumuman di Akademi Sains di Copenhagen mengenai pemberian hadiah kepada mereka yang menyelesaikan beberapa persoalan ilmiah tertentu, Bohr melakukan penelitian eksperimental dan teoritis mengenai tekanan permukaan. Penelitian yang dilakukan di laboratorium sang ayah akhirnya memperoleh penghargaan medali emas dan dipublikasikan dalam Transaction keluaran Royal Society pada 1908. Nah, ini ya beberapa foto tentang Niels Bohr. Kita buka. Wah, kecil sekali ya fotonya ya. Studi-studi Bohr selanjutnya menjadi semakin berwatak teoritis. Masalah yang diangkatnya untuk meraih gelar doktor misalnya benar-benar teoritis, yaitu mengenai sifat logam dengan bantuan teori elektron. Hingga sekarang menjadi klasik dalam bidang ini, dan karya inilah Bohr pertama kali berhadapan dengan penerapan teori kuantum plak mengenai radiasi. Nah, ini ya sekilas tentang atom Bohr seperti ini ya. Nah, ini atom Bohr. Misalnya kita belajar itu elektron, neutron. Nah, tentang elektron, neutron itu kalau kita waktu SMA ya, kalau nggak salah ya. Ini kita lihat elektron, neutron, orbit. Nah, seperti ini adalah teori Bohr. Pada 1911 Bohr memutuskan tinggal di Cambridge. Dia melakukan kerja eksperimental di laboratorium Cavendish di bawah bimbingan J.J. Thomson sambil berusaha mengembangkan teori teoritisnya sendiri. Pada 1912 Bohr bekerja di laboratorium Profesor Rutherford di Manchester. Tahun-tahun kehidupan dan aktivitas sains yang intensif baginya. Selanjutnya Bohr itu menjadi dosen fisika pada 1913 sampai 1914.
Sedangkan selanjutnya sampai 1916 dia diangkat menjadi dosen fisika di Universitas Victoria and Manchester pada 1916. Dia diangkat menjadi guru besar fisika teoritis di Universitas Copenhagen, dan sejak 1920 hingga wafat dia memimpin Institut Fisika Teoritis didirikan untuknya di Universitas Copenhagen. Selain menemukan model atom, masih ada sederet sumbangan lain Bohr bagi fisika. Dia juga menghasilkan karya tulis cukup banyak, mencapai sampai 115 karya. 3 diantaranya terbit dalam bahasa Inggris, menggambarkan pokok-pokok pikirannya, diantaranya The Theory of Spectra and an Atomic Constitution, Atomic Theory and the Description of Nature, dan The Unity of Knowledge. Nah, masing-masing tahun 1922, 1934, dan 1955. Pada masa pendudukan Nazi atas Denmark, pada masa Perang Dunia Kedua, Bohr meloloskan diri ke Swedia dan menghabiskan waktu 2 tahun terakhir Perang Dunia II di Inggris dan Amerika, di mana dia berhubungan dengan proyek energi atom. Pada tahun-tahun akhir kehidupannya, dia mengabdikan diri bagi penerapan fisika atom untuk perdamaian dan masalah-masalah politik yang muncul akibat pembuatan senjata atom. Pendapatnya mengenai perdamaian misalnya ditampilkan dalam surat terbuka kepada PBB pada 9 Juni 1950. Bohr menikah pada 1912 dengan Margaret. Mereka memperoleh 6 orang anak lelaki. Niels Bohr meninggal di Copenhagen, Denmark pada 18 November 1962. Nah, itu ya sekilas tentang Bohr. Ini Bohr setelah dia tua ya. Meninggal tahun 77, Niels Bohr ya. Setelah memberi banyak andil kepada dunia fisika, khususnya atom, dan ikut pada perdamaian dunia, yaitu dia menulis surat terbuka pada PBB tahun 9 Juni 1950. Mungkin cukup sekian dari kita ya, penulis biografi, tentang biografi singkat Niels Bohr. Semoga bermanfaat. Salam penulis biografi.